Halo, Psikologika. Ya, selamat malam. Malam, selamat malam. Mas Rey, ya. Ya, tadi saya dengar beberapa simpulannya atau mungkin paparan atau argumentasinya cukup bagus ya Pak, karena benar yang tadi dikatakan Mas Rey yang soal undang-undang ITE ini akan ada duplikasi gitu kan di dalam RUU KUHP yang baru tentang penodaan agama kalau nggak salah di pasal mana tadi itu yang 349 ayat 1 ya RUU KUHP yang akan Betul. mengambil atau menduplikasi dari pasal 28 ayat 2 ya. Jadi di situ sebenarnya problem yang juga ke depannya itu perlu diperhatikan dalam rancangan undang-undang RUU KUHP tentang ini kan. Jadi ada perluasan pasal di situ yang bisa maksudnya mencakup hal-hal misalnya dalam media sosial seperti ini kan kalau ada istilahnya informasi yang dirasa ada perasaan yang mungkin ada yang merasakan itu pelanggaran hukum, dia bisa melakukan pengaduan atau melakukan pelaporan tentang hal tersebut sebagai penistaan agama. Nah, persoalannya di sini ada juga pakar hukum tata negara juga sudah mengkomplain tentang hal ini karena dirasanya ini makin istilahnya kembali lagi ke ratifikasi hak asasi manusia yang tadi ada pertentangan dalam ratifikasi Indonesia, jadi tidak ada konsistensi dari hukum hak asasi manusia itu dengan undang-undang ini. Jadi ini bertentangan jauh dengan karena itu sebenarnya kalau dibaca pasal yang tadi di soal hak asasi manusia itu kan mencakup hak beragama gitu kan. Nah, hak beragama ini kan luas, dalam cakupannya luas. Hak beribadah atau melakukan kegiatan keagamaannya ini kan seperti penginjilan kan itu bagian dari kegiatan beragama. Jadi secara khususnya di Undang-Undang Hak Asasi Manusia ini kan ada pertentangan di situ. Nah, Ya, yang saya pikir di Indonesia ini sebenarnya bukan persoalan hukumnya yang salah keseluruhannya, tapi persoalan narasi-narasi atau istilahnya permasalahan sosial di masyarakat gitu. Yang terjadi di masyarakat ini seringkali itu yang dijadikan sebagai dasar untuk menjerat seseorang seperti kasus Meliana tadi kan. Kasus Meliana ini kalau kita lihat sebenarnya itu dalam konteks privasi misalnya dia melakukan interaksi dengan seseorang gitu kan. Lalu orang itu mungkin merasa ini melakukan pelanggaran hukum karena istilahnya mengkomplain sesuatu yang bukan di ranahnya dia. Nah, balik lagi ke kawan kita yang tadi yang mengatakan soal das solende sein itu kan yang sebenarnya fakta di lapangan sama dengan kejadian yang seharusnya gitu kan. Jadi berbanding terbalik di situ. Nah, balik lagi ini kan fenomena sosial. Jadi balik lagi ke kita melihat dari konteks itunya. Jadi tidak bisa dilihat hanya sebagai peristiwa hukum saja. Nah, di sini bagaimana kita mengkomparasikan antara peristiwa hukum, peristiwa sosial ini agar tidak ada percampuran di dalamnya karena sebenarnya garis hukum dan garis sosial itu ada perbedaan yang mencolok juga sebenarnya, tapi seringkali ada mixer atau mix dari keadaan sosial masyarakat seperti tadi ada istilahnya peradilan jalanan lah kalau bisa dibilang kan melakukan demonstrasi besar-besaran, penggalangan massa atau people power kalau istilah mereka kan untuk istilahnya supaya memaksakan aturan hukum itu yang sebenarnya kalau dibalik-balik lagi ke undang-undangnya itu tidak sesuai dengan unsur yang dipidanakan atau disematkan kepada sang pelaku. Jadi bagaimana itu kita agar masyarakat ini bisa mengetahui gitu kan garis perbandingannya di situ ada. Jadi ada pembatasannya di situ, Mas Rey. Kalau dari pemikiran Mas Rey atau perspektif Mas Rey sendiri. pertanyaannya tadi apa? Artinya pertanyaannya maksudnya bagaimana istilahnya
istilahnya supaya Oke, mungkin hal ini bisa maksudnya dibedakan gitu. apakah kita harus melakukan itu, Pak? Apa? Jadi kumpulin ormas seperti mereka juga, terus kayak gitu kita adu demo juga begitu, Pak? Adu kekuatan politik begitu. Apakah kita harus lakukan itu? Uh, saya pikir kalau secara pribadi itu kan hak setiap orang dan setiap kelompok untuk membuat kelompok ormas entah seperti itu atau yang seperti yang lain begitu. Tapi harus kita ini dalam strategi perang itu ada namanya hitung-hitungan matematis ya. Iya. Ketika kelompok minoritas membuat ormas seperti itu untuk beradu fisik, coba kita hitung secara matematis apakah bisa atau apakah bisa, saya buat lebih spesifik, apakah bisa mengatasi persoalan. Saya pikir tidak. Karena menurut saya semua itu tidak tergantung dari apakah kita menentukan atau membuat ormas yang sebanding atau sama dengan apa yang ada di grup sebelah. Tapi itu tidak lebih dari bagaimana masyarakat bekerja sama dengan pemerintah untuk mempengaruhi pemerintah, artinya elemen masyarakat. Dan bukan hanya elemen masyarakat yang ada dari kelompok yang tersakiti dalam arti kelompok minoritas begitu, yang dalam artian di persekusi dan lain sebagainya, tapi juga harus dirangkul kelompok-kelompok yang ya kita bisa bilang nasionalis gitu, misalnya seperti kelompok-kelompok yang dari agama Islam tapi yang paham peduli dengan keberagaman, seperti misalnya Nahdlatul Ulama, ada namanya di situ kelompok namanya Gus Durian. Gus Durian inilah yang sebenarnya sangat-sangat membantu, ini menurut saya pribadi, sangat membantu dalam proses, banyak sekali proses, entah itu pendirian gereja atau penyelesaian masalah sengketa tanah milik gereja atau lembaga keagamaan yang dari agama-agama minoritas begitu. Nah, ketika kita merangkul mereka lalu bekerja sama dengan pemerintah, maka sebenarnya kan pemerintah ini kan nanti jadi gini, alurnya itu ada pemerintah, ada pembuat kebijakan atau aturan, jadi DPR begitu ya. Nah, sebenarnya kan yang harus dipengaruhi itu DPR dan pemerintah. Tapi bagaimana supaya mereka terpengaruhi itu kan masalah strategi. Nah, ketika kita cuma datang sebagai orang, misalnya kelompok minoritas saja, tanpa melibatkan orang yang bukan minoritas tapi peduli, maka pemerintah pun akan ogah-ogah aja, karena harus diingat, di pemerintah wakil dari kelompok minoritas, wakil kita atau orang-orang Kristen gitu misalnya, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, itu sedikit. Di DPR pun seperti itu. Kenapa? Ya karena memang komposisi penduduk Indonesia memang mayoritas agama mayoritas begitu. Nah, dengan adanya kita mengajak elemen masyarakat seperti NU, lalu sekarang ada gerakan misalnya kayak gerakan nasionalis yang lain ya, saya ada banyak ya sebenarnya kelompok-kelompok yang lain, itu dengan dirangkul nanti pemerintah akan mendengarkan. Karena kalau cuma homogen dari kelompok Kristen aja atau Hindu saja atau Buddha saja, saya pikir tidak terlalu efektif gitu. Tapi kalau sudah mengajak semua elemen yang peduli, saya pikir lama-kelamaan pemerintah akan mendengar, lalu ini akan sampai ke DPR, DPR akan sampai kemana? Ke balik badan legislasi, atau misalnya sampai ke elemen-elemen lain di negara ini, di fungsi kekuasaan dari tiga itu ya, legislatif, eksekutif, sama yudikatif, yang kemudian hasilnya kemudian bisa berpihak pada keadilan, bukan hanya kepada satu pihak atau tapi keadilan, bukan memihak pada mayoritas atau minoritas, tapi keadilan sebenarnya. Nah, keadilan itu kan yang paling utama gitu. Jadi kalau nggak ada kerjasama, saya pikir nggak bisa. Nah, balik lagi, apakah kita harus mendirikan ormas seperti itu? Saya pikir nggak akan efektif. Pernah ada dan pernah ada yang sejenis seperti itu. Dan kalau kita lihat di kantong-kantong basis-basis umat Kristen yang di daerah provinsi yang mayoritas Kristen pun sebaliknya kok. Jadi masalah minoritas-mayoritas nggak akan selesai di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Masalahnya orang itu yang harus dikikis itu merasa paling benar gitu.
baik di mayoritas maupun minoritas ada kelompok itu. Nah, itu yang harus dikikis. Artinya menghormati perbedaan itu yang paling penting. Ketika nggak ada ormas pun, kita nggak usah buat ormas seperti itu tandingan, tapi seluruh elemen negara ini semua menjaga toleransi dalam arti yang seideal-idealnya. Saya pikir nggak perlulah itu semua. Gitu. Cuman kan masalahnya kan itu lagi yang tadi dibahas Mas Pak Andreas ya, das Sollen das Sein. Memang ini nggak terlalu terkait dengan jadi konteks itu istilah das Sollen das Sein itu kan istilah Jerman, sebenarnya itu out of context ya. Ya tapi oke lah bisa dimasukkan ke sini, tapi artinya kenyataan dengan ideal seharusnya, dengan yang kenyataan terjadi itu memang selalu selalu berbeda gitu. Ya, yang harus dilakukan oleh manusia atau yang dilakukan oleh warga masyarakat itu kan mendekati ideal, tapi sampai ke ideal pun nggak akan ada yang bisa gitu. Mendekati ideal itu tujuannya gitu. Itu sih menurut saya. Iya, mungkin saya tambahkan sedikit, mungkin ya itu tadi jadi kawan-kawan juga beranggapan bahwa equality before the law itu, kesetaraan di hadapan hukum itu sebenarnya harus diperjuangkan juga, tidak berhenti pada narasi seperti itu aja, seperti yang Mas Frey tadi sampaikan kan, bahwa kita sebagai umat Kristen juga tidak boleh pasif gitu kan, harus menunggu, dan ini harus ada usaha-usaha yang seperti yang tadi kan, seperti adanya kerja bersama atau koordinasi dengan kawan-kawan yang mungkin nasionalis itu, semua itu untuk dirangkul supaya kekuatan ini kan bisa didengarkan sama penegak hukum atau aparat penegak hukum. Jadi dan salah satunya mungkin diskusi seperti ini kan termasuk juga mempengaruhi opini publik juga. Jadi ada kesadaran buat teman-teman juga bahwa pentingnya mengetahui prosedur hukum itu penting, tapi harus juga mengetahui fenomena-fenomena sosial seperti hal yang dijelaskan Marusan. Jadi tidak berhenti menuntut di proses hukumnya aja atau proses peradilan, tapi salah satu tahapan yang harus dilakukan itu ya yang tadi, kalau kita sedang terjerat dalam masalah hukum ya mungkin prosedurnya seperti yang tadi, jadi tidak segampang itu atau mungkin dipikir teman juga serumit itu. Artinya di tengah-tengah, yang penting kita bisa memahami atau mengerti tentang konteks dari yang kita sedang alami. Ya, itu aja mungkin tanpa lagi masukan dari saya. Terima kasih buat Mas Rey dan tanpa lagi sudah. Terima kasih Simpul Logika.